Hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi a'immatun zawu riwayatin warawiyah. Fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayata marabi wa marmah gitu ya. Terus aktirillahumma qadrahul karim bi arfin syadin min salati wa taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, jamaah pengajian malam Senin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru kita, para asatiz yang mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diperkuat jasmani dan rohaninya sehingga senantiasa bisa membimbing kita bersama, serta orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, Pak RT, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah, kesehatan, amin ya rabbal alamin. Serta tuan rumah pada malam hari ini yaitu Bapak Akhul Muin sekeluarga yang telah menerima kita pada malam hari ini karena punya hajat yaitu akikah untuk putri beliau yang bernama Laila Isnaini Rizki Nurbaiti. Laila. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diterima itu berarti ditebus sudah, ya. Sudah ditebus, dan mudah-mudahan anak yang diakikahi ini nanti menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada bangsa dan negaranya, serta diberikan sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Rezekinya luas. Bapak-bapak sekalian, ya tadi saya pamit ke istri saya, ngajinya di Pangahul, mau ada haul. Salah berarti saya. Iya. 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 Padahal minggu lalu udah diumumin suruh bawain, suruh bawa apa namanya, maulid, ya. Ya. Bapak-bapak sekalian, jadi ini tadi ngajinya agak lama karena double ya. Nah, berarti kita tutup aja lah pengajiannya. Iya. Bapak-bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Ahul bahwa beliau sendiri juga belum akikah ya. Akikah itu para imam mazhab 4 itu sepakat bahwa hukumnya sunnah. Ada yang bilang sunnah muakkad, ya, ada yang sunnah. Artinya ketika ditinggalkan pun tidak apa-apa sebenarnya. Ya, ditinggalkan tidak apa-apa, atau ditakhir. Ditakhir itu diakhirkan, itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Misalnya kita berniat nantilah nunggu ada rezeki lagi mengakikahkan diri sendiri, tidak masalah, silahkan saja. Ya. Seandainya pun tidak jatuh akikah, maka jatuhnya tetap baik. Akikah itu motong kambing terus dibagi-bagi, itu ujung-ujungnya baik. Ya. Bisa masuk kepada bab sedekah, itu kholus surur, bisa memberikan kegembiraan kepada orang lain. Ya. It'amut ta'am, memberi makan, jadi pasti baik. Ya. Pasti baik, insya Allah. Ya. Tes, udah bisa Pak. Nah. Jadi kalau sekarang mendahulukan putrinya silahkan. Ya. Nanti minggu depan kita diundang lagi untuk akikahnya Pak Ahul, silahkan. Ya. Minggu depannya lagi untuk ibunya, nggak apa-apa ya. Amin. Ya. Cara membagikannya pun tidak ada aturannya, artinya bebas ya. Misalnya kita nggak mau rame-rame lah, dipotong-potong, dimasak terus kirim-kirim tetangga juga boleh ya.
Atau seperti ini dikumpulkan sambil baca maulid juga bagus. Baca maulid bagus. Untuk apa kita baca maulid? Maulid tiba tadi ya, yang dikeroyok 3 orang ini sih ya. Duh, 3 orang ini berarti kaderisasinya nggak jalan ya Pak. Kalau di Selipi sana itu, saya pernah datang ke kawinan orang itu, tiba-tiba orang-orang itu duduk melingkar gitu, melingkar kayak begini ini. Saya duduk aja pede, ya pede duduk. Ternyata mereka membaca Barzanji, terus diputer suruh baca satu-satu per pasal. Nah, memang benar Pak, yang duduk melingkar itu rata-rata orang-orang tua, orang-orang sepuh, orang-orang mudanya pada lari kan berarti, ya, karena nggak menguasai. Nah, jadi gimana kalau kita begitu kan nanti, jadi nggak ngandelin Pak RT, nggak ngandelin Pak, ya, baca dari sono dari Pak Sayuti, ya, beda ke situ. Ya. Iya. Kalau saya itu terbiasa baca Barzanji Pak. Kalau tiba itu belum saya, ya, belum baca. Ya. Agak-agak beda dikit. Ya. Terus pakai berdiri, ngapain sih pakai berdiri? Berdiri itu Pak, kata Barzanji itu begini. Hadza wa qadis tahsanal qiyama inda zikri maulidihi a'immatun zawu riwayatin warawiyah fatuba liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam ghayata marabi wa marmah gitu ya. Terus atirillahumma qadrahul karim bi arfin syadzin min salati wa taslim gitu ya. Jadi para imam yang memiliki riwayat dan memiliki pemikiran itu menganggap baik berdiri ketika disebutkan kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berdiri seolah-olah Nabi Muhammad itu kita hadirkan dalam hati kita, bahwa beliau itu sedang ada. Tapi jangan diyakini bahwa Nabi Muhammadnya rohnya hadir sejalan-jalan gitu ya. Mungkin saya termasuk orang yang nggak sepakat tentang masalah itu ya, walaupun banyak ustadz yang lain mengatakan betul hadir Nabi Muhammad, tapi saya saya tidak meyakini itu. Saya hanya menghadirkannya dalam hati saya, karena kita memang butuh itu Pak. Kita ini jauh dari Nabi Muhammad seperti yang sudah saya bilang. Kita ini dengan Nabi Muhammad jaraknya jauh ya, hanya nerima ajaran-ajarannya, kemudian situasi masyarakatnya juga sangat rusak ya. Umat-umat para nabi zaman dahulu ada semua, tukang sihir ada, tukang ini ada ya. Nabi Muhammad kita hadirkan dalam pikiran kita untuk memantapkan iman kita gitu ya Pak. Ya jadi ya kita nggak setiap malam Senin seperti ini kita kan ngaji tiba ini ya, membacakan riwayat ya. Jadi yang butuh itu kita sebenarnya. Salah satu cara mendidik anak itu kata ulama, sering-sering diceritain cerita Nabi. Ya. Linusabbita bihi fuadak gitu ya. Supaya makin nancep kita itu. Kita itu beragama harus radikal, Pak. Ya. Harus radikal. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong ini Menteri Agama RI tahun berapa itu? Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Saya mengikuti pertemuan beliau, kata beliau, radik itu artinya mengakar, ya. Radik itu artinya mengakar. Jadi setiap muslim beriman berislamnya itu harus mengakar. Itu namanya radikal, ya. Radikal. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu berislam dengan cara ekstrim. Ekstrim kanan ke ekstrim kiri nggak boleh. Ekstrim itu artinya melampaui batas. Kita itu umatan wasaton, umat yang pertengahan. Kalau agak kesini dikit ekstrim namanya, ya. Tapi kalau mengakar harus Pak, ya. Mengakar itu harus radikal berarti, gitu ya. Nah, gimana caranya biar radikal? Ya dibaca-bacakan yang seperti ini tadi maulid, ya. Apalagi kalau ada terjemahannya. Makanya kata Gus Baha, kalau baca maulid dianggap bid'ah, ya udah bacain terjemahannya aja bahasa Indonesianya gitu ya. Itu kan hanya sejarah Nabi saja, ya. Sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
gitu. Jadi supaya kita makin mantap. Nah, yang denger, yang diakikahin mudah-mudahan ada pengaruhnya dalam hatinya, gitu ya. Itu baik, Pak. Insya Allah baik. Ya. Apalagi dikasih minyak wangi, gitu ya. Ya, dikasih minyak wangi. Ini minyak wangi untuk mengharumkan majelis itu baik, Pak. Imam Malik bin Anas itu, kalau ada orang ngetok pintu rumahnya, ditanya dulu sama pembantunya, mau ngapain? Mau ketemu, bertamu, atau mau belajar hadis? Kalau orang itu ngomong mau belajar hadis, maka Imam Malik bin Anas keluarnya agak lama. Ngapain? Ada adabnya muhadis itu ada, adabnya ahli hadis itu. Nyisir rapi, pakai sorban yang besar, ya, diminyakin jenggotnya, rapi sekali. Setelah itu akan Imam Malik membakar wangi-wangian. Karena zaman dulu wangi-wangian itu nggak disemprotin, Pak, tapi dibakar garu itu ya. Maka majelisnya wangi seperti itu. Ini sunnahnya seperti itu. Kalau sekarang lebih simpel, dioles, nggak masalah. Mau bakar garu pun boleh aja ya, asalkan asapnya nggak ganggu orang ya. Kalau asapnya bikin asma, ya udah diganti minyak wangi aja ya. Ya. Tadi di majelisnya Imam Iwan Zawawi itu saya malah dapat minyak wangi berapa kali itu ya. Ada yang keliling dikasih, keliling lagi disemprot lagi, masya Allah, mantap itu ya. Bagus saja Pak ya. Ada yang sambil dikasih hadiah ya, dikasih hadiah bendera-bendera isinya uang. Itu anak-anak kecil senang. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan gedenya itu nanti teringat ya. Teringat, terkenang sebagai suatu kenangan manis bahwa agama kita itu bukan agama yang isinya itu mengerikan gitu ya, enggak ya. Anak-anak kecil itu disenangkan, bisa ya, boleh seperti itu. Ya, nah mudah-mudahan yang tadi kita usahakan ini betul sesuai tujuannya. Betul sesuai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus ini hadisnya dibaca enggak nih? Saya bacakan satu Pak biar ada berkahnya dari Nabi Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amrin ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyaru al mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalaz zarri fi suwarir rijal yakshahumuz zullu min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas ta'luhum narul anyar yusqauna min usarati ahlin nari tinatil hibal. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yuhsyaru al mutakabbirun, orang-orang sombong itu akan digiring yaumal qiyamati, pada hari kiamat, amsalaz zarri, seperti kotoran. Orang-orang sombong itu nanti di hari kiamat akan digiring seperti kotoran. Kotoran itu kalau kita nyapu Pak, pernah nyapu ya? Kan itu ada debu-debu itu ya. Nah, seperti kotoran itu kita. Kalau sombong ya. Jadi sekecil itu, memang betul-betul kecil. Nanti diinjak-injak oleh ahli umat manusia yang lain yang digiring itu. Ditendangin, diinjak-injak. Fi suwarir rijal, tapi bentuknya tetap bentuk manusia ya. Bayangin bentuk manusia kecil-kecil gitu kayak kotoran gitu ya. Kita digiring, diinjek-injek, itu kalau kita sombong. Yakshahumuz zullu min kulli makanin, mereka itu diliputi oleh kehinaan dari segala tempat, dari segala penjuru. Ya bayangkan orang nggak bisa menghindar ya, diinjak ya, ditendang ya, disapu ya. Yusaquna ila sijnin, mereka digiring menuju penjara, fi jahannama, di neraka jahanam, yuqalu lahu bulas, yaitu yang disebut penjaranya itu disebut bulas. Boleh dibaca baknya fathah, baulas ya. Boleh dibaca dhammah, bulas. Ta'luhum narul anyar, mereka tenggelam ya. Ta'lu itu artinya mengatasi mereka
mengatasi mereka itu berarti kita tenggelam, ya. Narul anyari, api, ya, api neraka. Anyar itu jamaknya nar, niron, anyar, ya. Yusqauna min usoroti ahlin nar, kemudian mereka diberi minum dari perasannya ahli neraka. Ahli neraka itu kan dibakar, Pak. Dibakar itu keluar cairannya, ya. Cairannya itulah yang diminumkan kepada orang-orang sombong, ya. Nah, namanya itu tinatil khobal, nama cairannya itu adalah tinatil khobal, ya. Nah, ini Pak, untuk orang-orang yang sombong. Akhirnya kita nanya, terus sombong itu gimana sih? Ya. Sombong itu begini kalau dalam hadis-hadis itu, ya. Sombong itu kalau kamu meremehkan orang lain, ya. Kalau ujub itu terlalu perhatian kepada dirinya sehingga seolah-olah nggak ada yang lebih baik dari dirinya. Itu ujub, ya. Kalau tiba-tiba mikir sendiri, ya, merenung, tiba-tiba saya ini kok pinter, ya, gitu, ya. Saya ini kok alim banget, ya. Ganteng saya ini, gagah, kuat. Nah, kalau kita merasa itu di dalam hati kita, itu ujub namanya. Ujub itu dari kata takjub, kagum, heran, ya, takjub dengan diri sendiri itu. Nah, ketika kemudian takjub itu digunakan untuk meremehkan orang lain, itu sudah masuk takabur, sudah, ya, sudah merasa lebih baik dari orang lain, direndahkan orang lain. Nah, iblis itu sombong, Pak. Iblis itu sombong. Jadi sombong yang paling besar apa? Ya, sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah itu yang paling besar. Disuruh beriman kepada Allah nggak mau, itu sudah sombong kepada Allah. Atau disuruh ibadah nggak mau. Katanya kepala saya ini diakekahi, ngapain direndah-rendahkan ke permukaan tanah, ya, disuruh sujud nggak mau. Atau sombong kepada Rasulullah. Ajaran-ajaran Rasulullah itu dianggap sesuatu yang boleh tidak diamalkan, misalnya, ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Katanya ajaran Islam itu sekarang sudah tidak sesuai lagi, ya. Karena itu harus dibongkar untuk ditata lagi. Dicari metode baru untuk memahami agama. Nah, ngapain, ya? Sombong seperti itu. Akhirnya apa? Hadis-hadis Rasul itu banyak yang ditolak. Hal-hal yang nggak masuk akal menurut mereka itu langsung ditolak, ya. Misalnya Rasulullah menikahi Aisyah umur sekian-sekian itu menjadi iskal bagi mereka. Masa sih umur segitu, anak SD kok dikawinin, ya, seperti itu, ya. Itu sombong kepada Rasul. Nah, ya, nggak termasuk sombong kalau kita mengkaji hadis kemudian kita teliti nahwu sorobnya, misalnya, itu nggak sombong, Pak. Jangan dianggap sombong seperti itu. Jangan dianggap lebih pintar dari Rasulullah. Soalnya saya dengar di YouTube ada orang seperti itu. Jadi ada hadis, ya, katakanlah hadisnya kullu bid'atin dolalah, misalnya, ya. Terus dianalisa dengan ilmu nahwu, kullu itu isim apa, ma'rifat atau isim nakiro, bermakna umum tapi ada batasnya segini, dari tinjauan nahwu begini, ya. Langsung ada yang komentar, wow, kamu lebih pintar dari Rasulullah, ya. Bukan, justru ilmu nahwu itu fungsinya memang untuk itu, untuk membedah, untuk menganalisa, ya. Kalau di Imriti kan seperti itu, ada baitnya itu, ya. Wasunnati daqiqatil ma'ani, itu, ya. Kayyafhamu ma'ani al-Qur'ani wasunnati daqiqatil ma'ani. Jadi ilmu nahwu itu untuk membedah Quran, ya, supaya kita lebih paham dengan paham yang benar, ya, dan sunnah dengan paham yang benar. Nah, yang nggak boleh itu udah hadis jelas maknanya, jelas sahihnya jelas, terus kita tolak, ya. Itu nanti bisa masuk sombong. Bisa, tapi, ya, bisa. Nah, ada lagi sombong dengan merendahkan orang lain, mentang-mentang punya jabatan, punya uang. Wah, ini yang paling banyak, Pak. Paling banyak. Banyak yang viral hari-hari ini, ya. Ada orang yang menganiaya karyawannya karena merasa dia anaknya bos, ya. Ada nggak? Ya, ada.
Ada lagi pengusaha-pengusaha, penguasa-penguasa di Jawa Timur itu mereka membuat sound system raksasa, ya, korek, ya. Nggak peduli rumah orang rusak, ya. Pokoknya mereka sound system besar dengan sekian desibel suaranya itu, yang kalau diputer itu genteng itu langsung pada rontok, ya, kaca pada pecah. Udah gitu lewat rumah orang, nyangkut rumah orangnya digergaji itu ya Pak, di video-video itu. Rumah orang dibongkar hanya untuk supaya bisa lewat, ya. Itu sombong sekali mereka itu, ya. Kalau saya, ya, mendingan dilarang itu, sound horeg itu dilarang. Mereka itu lewat jembatan, truknya nggak bisa lewat, jembatannya dibongkar Pak. Padahal itu jembatan untuk kepentingan umum, ya. Seperti itu, merasa berkuasa. Itu kadang-kadang yang melakukan itu penguasa-penguasa lokal sebenarnya, ya, lurah-lurah gitu ya. Belum bupati, enggak, saya rasa ya, baru lurah-lurah itu yang menguasai. Sudah seperti itu, ya. Dan ini sudah mulai dibawa ke Jakarta, sudah mulai ditradisikan di sini. Nah, ini nggak boleh, ya, harus dilawan. Perkara kalau mau hajatan terus sistem digedein, ya kalau hajatan kan cuman memang ada urusannya, Pak RT mengizinkan, ya tetap yang hajatan juga harus tahu diri. Jangan sampai sound sistemnya itu membuat genteng orang mencelat, nggak boleh, ya. Tidak boleh. Biasa aja, ya. Takutnya mereka tidak dianggap muslim, karena al muslimu man salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang orang lain selamat dari kejahatan tangannya, kejahatan mulutnya. Orang lain nggak merasa terganggu, orang lain nggak merasa resah, itu baru orang muslim sebenarnya, ya. Nah itu Pak, banyak yang seperti itu, ya. Sekarang ini banyak. Nah itu adalah orang-orang yang sombong, ya. Atau kita punya ilmu Pak, ya. Punya ilmu, terus ngelihat di YouTube ada orang ceramah salah dikit, langsung enteng tangan kita itu, ya, ngetik, ya. Ngaji lagi lu, ya. Kurang jauh lu ngopinya, ngaji. Itu ternyata memang iblis itu menciptakan alat ini. Banyak zaman sekarang itu orang gampang sekali itu, tangan itu ngetik itu, ya. Tangan itu ngetik. Kalau mau mengingatkan orang, ya ingetin aja yang baik, ya. Ini nggak direaksi, bikin video sendiri, kemudian dipreteli, itu ilmu nahwunya salah, dipreteli. Akhirnya nggak ada orang yang selamat, ya. Akhirnya padahal kan nggak ada orang yang sempurna, ya Pak. Sepinter-pinternya orang ahli nahwu kadang-kadang baca juga salah, ya. Dan salah sekecil itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka, ya. Salah kecil itu ditunggu-tunggu, kemudian dijadikan bahan untuk bully. Wah, ini tolonglah tobat yang seperti ini, ya. Tobat, udah nanti itu dihisap semuanya. Jangan sampai kita masuk ke bulas ini, ya. Dah, rawahu an-Nasai, hadis riwayat an-Nasai, wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan, ya. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, baik bagi jamaah, bagi diri saya sendiri terutama, dan bagi yang diakikahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.